Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan chartingnya fokus ke altcoins. Dan kayaknya sekarang gue putuskan juga untuk bahas komen-komen yang menarik di DCWT sesi kedua ya. Oke, nah kita bisa di sini dibandingkan dengan tadi pagi sih nggak beda jauh ya, masih di daerah-daerah situ. Bitcoin masih stuck di antara masih stuck di antara 58.227 sampai 56.571. Ini jadi satu price range ya. Walaupun ya sempat sedikit membuat low di sini, tapi sepertinya pada hari ini at least ya, dia bereaksi ke 56.571 sebagai support. Kita lihat apakah bisa tembus atau enggak ya. Nah, sebelum kita masuk ke TA ya, gua akan bahas dulu komen karena ada beberapa komen yang menarik nih ya. Ini yang pilihan satu sih sebenarnya. Jadi satu udah highlight, tinggal gua bahas aja ya. Oke, yang pertama ini ada dari Bro Jeffrey ya, Bro Jeffrey. Bang, makasih banyak semenjak gua ngikutin lo, semakin nambah ilmu gua. Tapi gua heran bang, kenapa prediksi lu hampir semua nggak ada yang meleset? Apa lu dapat bocoran dari market? Enggak ya guys ya. Mau bocoran dari siapa? Gue bukan anaknya Jerome Powell ya, bukan cucunya juga. Jadi gini, harus satu dulu, jangan sampai berpikir bahwa wah Bang Toshi bener terus, udah ikutin aja. Enggak, jangan kayak gitu ya. Jangan sampai dalam tanda kutip mendewakan TCI. No ya. Justru yang menjadi sangat penting dari TCI adalah apa? Kita siap dengan dua skenario. Seperti yang gue bilang ya, gue udah bahas berkali-kali, andaikan skenario utama gue ternyata tidak tepat dan ternyata rally ke 100.000 bahkan ke sejuta lah gitu kasarnya, gue baik-baik saja. Karena inti dari edukasi TCI adalah kita siap dengan kondisi dua arah. Kalau dia lanjut rally siap, koreksi pun siap. Begitu. Tetapi boleh punya main scenario. Ya, tapi jangan sampai main scenario lu itu membuat lu gelap mata sehingga tidak siap dengan kebalikannya. Begitu. Nah, tetapi karena gua mendasarkan analisa gua dengan data dan fakta, tidak terlalu pakai perasaan ya, ya maka dari itu jadi mungkin cenderung lebih akurat begitu ya. Karena gini, ada satu analogi yang bagus ya, dokter versus dukun. Zaman sekarang di Indonesia pun masih ada orang-orang yang sakitnya seperti ya sakit normal gitu ya, kolesterol, diabetes, tapi pergi ke dukun. Begitu. Nah, kalau ke dukun, lu akan paling dikasih jimat nih ya, dikasih jimat, nanti lu sembuh. Tenang aja, makan normal silakan. Ya cobain. Lu diabetes udah parah ya, lu pakai jimat apapun, lu makan gula banyak, udah itu kaki gangrene ya. Itu kaki bakal hancur ya, kaki, tangan dan seterusnya ya. Ya karena kenapa? Karena kalau ke dukun nih kita akan dikasih harapan-harapan yang terdengarnya enak. Oh, kalau orang diabetes kira-kira sukanya apa? Coklat kan, sukanya manis-manis biasanya, kecuali ya genetik ya. Kalau lu memang gara-gara makan kebanyakan yang manis-manis akan diabetes. Nah, kebayang gak sih orang yang suka permen, suka coklat disuruh berhenti? Nggak enak kan? Pahit kan? Tidak nyaman kan? Nah, tapi kalau lu ke dokter, dokter akan bilang seperti itu. Jangan makan. Jangan makan yang manis-manis. Kurangi. Kalau bisa tidak makan sama sekali. Nah, tetapi kalau ke dukun ya lu akan dikasih, oh, nggak apa-apa, nih pakai jimat aja pasti aman. Nah, karena banyaknya di market itu dukun, ya jadi kayak tidak tepat terus gitu. Sementara orang-orang yang ngasih obat pahit, ya cenderung orang akan sembuh. Gitu. Jadi itu aja sih menurut gua, as simple as that ya. Selanjutnya, ada dari mana lagi nih? Wah, jauh juga. Dari Bro Hanya Bisa Game. Wah, ini gamer nih kayaknya ya. Bikini Bottom. Bang, buat grup sinyal dong. Kalau di YouTube kurang jelas, Bang. Wah, enggak, kita nggak ada grup sinyal ya. Gue pribadi nggak secara pribadi ya nggak cocok aja gitu dengan grup sinyal, mau berbayar ataupun nggak berbayar, karena menurut gue grup sinyal tuh ujung-ujungnya jadi tidak mendidik begitu. Karena di grup sinyal paling orang minta ya udah bang setupnya gimana, bukalongnya di mana, shortnya di mana. Nah tapi kalau kita bentuknya analisa, orang akan jadi tahu konteksnya dulu. Jadi gue nggak akan bikin grup sinyal gitu, berbayar maupun enggak gitu, karena menurut gue kurang mendidik. Dan lagi-lagi menurut gue yang paling penting itu sebenarnya bukan teknis ya. Gue rasa apa ya, modal terbesar gue sebagai seorang investor atau TCI lah ya, sebagai ya investor in general ya, itu adalah karena mindset kita dulu. Jadi bukan teknisnya. Karena kalau TA kita tuh simple kok ya. TA kita simple. Sampai pernah ada yang ngomong, wah gila bang, TA lu simple banget ya sebenarnya. Iya simple banget. Karena gue udah pernah coba ya. Gue udah pernah coba sampai filternya banyak, ujung-ujungnya harga nggak kelihatan ya. Udah pernah coba. Dan ujung-ujungnya lebih nggak efektif dibanding kayak begini. Gitu. Jadi ya lagi-lagi, kalau gue sih
mindset yang paling penting. Nah, mindset itu didapatkan dengan kita pelan-pelan mendengar analisa dan seterusnya, ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini dari siapa ini? Bro Irwan 4911. TA nggak bisa jadi pedoman, apalagi lu bilang historis. Yang mempengaruhi market itu news. Good news ya naik, bad news ya turun. Itu pasti, bro. Wah, ini ini unicorn ya. Udah jarang banget, tapi ternyata masih ada nih ya. Ini spesies nyaris punah. Orang yang tidak percaya TA ya. Jadi gini guys ya. News itu penting nggak? Penting ya. Tapi arguably menurut gue yang lebih penting itu dibandingkan news adalah fundamental. Nah, kalau news itu kita udah bisa rasakan sendiri. Justru belakangan ini ya news-news itu malah tidak sesuai dengan normalnya ya. Kayak contoh kemarin data CPI merah untuk USD, artinya USD melemah dan benar indeks dolar melemah. Tetapi kripto bukannya naik malah koreksi. Kok bisa gitu bang? Banyak yang nanya, bang kenapa jadi nggak sesuai ya? Nah, karena apa? Karena pada faktanya sekarang ada pergeseran fundamental yang di mana orang-orang takut terjadi resesi. Dan selain itu juga kalau kita ngomongin soal news ya, berapa kali gue udah bahas di DCWT ya. Wah, news BTC akan pump, BTC sangat bullish dan seterusnya ya. Ingat banget di tanggal 20 April itu adalah masa-masa di mana halving terjadi. Dan apa yang terjadi di 20 April? Naik, reject dan membuat lower low. Nah, kebayang kalau lu all in di sini. Lu all in di bukan lower low, tapi lower high ya, membuat lower high. Plus satu lagi, news ya. ETF spot Bitcoin. Wah, saat di trading kan di sini nih. Gue lupa tepatnya kapan tapi di masa-masa ini. Ngepam dulu nih tanggal 8-nya. Boom, udah ngepam, orang bingung. Loh, ini udah trading kok nggak naik lagi. Yang terjadi apa? Dump sebesar 7,73%. Kalau lo cuma ngikutin news, yang ada lo kemakan di sini. Lo ngedump di sini, panik dan cut loss. Cerita klasik. Gitu. Jadi please jangan pure pakai news. Ini kenapa kok bisa tahu kayak gini? Karena gue dasarnya itu dulu trader forex, lebih banyaknya di forex. Dan banyak banget teman-teman gue yang pengen cara cepat, nggak pengen belajar TA, nggak pengen analisa. Udah tunggu aja NFP ya. Tunggu NFP kita jaga lilin. Ujung-ujungnya kemana? Bukannya cuan, malah boncos. Nah itu orang-orang yang pure mengandalkan news. Gitu. Nah, dan satu lagi pertanyaannya ya, berapa kali lu cobain? Lu berapa kali cobain sendiri deh, cobain ya. Newsnya bagus, harusnya oke, tapi malah dump. Tapi kebalikannya, newsnya jelek maka naik. Jadi lagi-lagi market itu tidak semudah newsnya bagus maka naik, bad news maka turun. Ya, jadi Bro Irwan, coba belajar lagi. Ini statement yang berbahaya gitu, karena cukup banyak orang-orang yang kena kayak begini. Dan gue pribadi udah lihat dari dulu. Ini setiap masanya pasti ada orang-orang tipe yang nggak percaya TA, lihat aja news. Nah, udah kerasa dihajar terus news, tidak sesuai terus, baru belajar gitu. Jadi ya Bro Irwan, ini kuncinya di lu. Lu mau mau belajar atau enggak begitu. Dan ya lu tinggal pilih sendiri lu sebenarnya masuk ke kategori apa. Satu, malas belajar TA atau tidak mampu belajar TA. Ya tinggal di dua camp itu aja. Begitu. Lu yang tahu sendiri lu tipe yang seperti apa. Begitu ya. Di bawahnya banyak banget. Ini gua nggak bisa baca satu-satu ya. Oke. Next ada Bro Aaron Yeager. Wah, ini salah satu subscriber kita yang aktif banget komen ya. Bang Toshi, dengar-dengar bulan September bakal ada cut rates. Iya sih, gue dengar ada rumor seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau gue sih ya, the Feds itu mendingan kita tunggu aja sampai terjadi cut-nya. Kalau belum terjadi cut-nya sih udahlah. Terlalu banyak rumor lah belakangan ini ya. Nah tapi gini, satu note. Kalau sampai tahun ini lebih dari sekali cut rates-nya, artinya plan the Feds nggak sesuai ya. Kita tahu bahwa di bulan kemarin kalau nggak salah ya, di FOMC meeting the Feds bilang mereka itu rencananya untuk tahun ini hanya akan sekali cutting rates-nya ya. Nah kalau sampai tiba-tiba berkali-kali cut rates-nya 2-3 kali, artinya apa? Mereka merasa bahwa market mulai di luar dari kontrol dia. Dan potensi 2019 terjadi lagi atau ya minimal in some scale terjadi lagi, itu semakin meningkat. Ya, jadi sekali lagi dicatat ya, kalau sampai the Feds tahun ini lebih dari sekali cutting rates-nya, itu berarti sudah tidak sesuai dengan plan. Nah pertanyaannya, kalau tidak sesuai dengan plan, kira-kira apa? Apa penyebabnya? Penyebabnya sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, the Feds gagal untuk membuat market tidak crash gitu ya, atau tidak membuat market lebih buruk kondisinya. Ya, jadi itu yang mungkin boleh dicatat ya.
Next, kita geser lagi di sini ada Bikini Bottom ya. Ini Bikini Bottom joke yang gue bikin tadi di DCWT sesi pertama ya. Jadi ya gue sedikit apa ya, ya kan gue ngeliat di sosial media gitu. Cukup banyak orang-orang yang kemakan dengan rally ini. Wah, last bottom nih, last bottom. Udah habis ini langsung kita all time high. Tapi permasalahannya orang yang sama itu ngomong last bottom, last bottom, last bottom, last bottom. Makanya gue bilang, iya lama-lama sampai Bikini Bottom di dasar laut. Ketemu SpongeBob, ketemu Patrick gitu ya. Ya, jadi jangan mencoba untuk call the bottom, call the bottom, call the bottom. No, ya. Bahkan waktu TCI dapat 15.000 pun banyak orang yang bilang, wah gila, TCI berhasil nih call the bottom. Well, technically yes, tapi kita bukan bilang, udah nih, kita nggak akan pernah turun lebih rendah lagi daripada 15.000. No, gue bilang, kita masih ada aja kemungkinan. Tetapi ada satu support yang harus kita perhatikan dulu, yaitu 15.000. Dan ternyata benar, akhirnya 15.000 kembali menjadi support yang menahan BTC. Begitu. Jadi jangan deterministik, tapi jangan juga sampai udahlah kita nggak perlu akumulasi. Nah, jadi kita tuh harus di tengah-tengah lah. Jadi orang yang moderat, jangan ekstremis ya. Karena rata-rata orang tuh ekstremis di market. Kalau lagi bullish, bullish banget. Lagi bearish, bearish banget. Jadilah jangan jadi orang optimis, jangan jadi orang pesimis di dunia investasi. Jadilah orang yang realis gitu ya. Next, dari Bro Juragan Lembu dan Ikan. Ya itulah ya. Makasih selalu mengingatkan, tak jemu-jemu kasih wejangan gratis yang sangat berharga. Makasih Bang Sato ya. Lagi-lagi ya, kita sekali lagi gue harus ingatkan tidak ada grup berbayar. Jadi kalau sampai ada yang pakai lambang ini ngaku-ngaku Toshi atau Sato minta-minta duit, scammer. 100% scammer karena kita tidak ada yang berbayar sama sekali ya. Ingat itu ya. Next kita geser lagi ke Bro Aditya Indoguna. Ketiga, Sheshe Kokoh. Aduh ya. Oke, sehat dan sukses selalu untuk Kokoh dan keluarga. Salam dari Aceh Tanoh Gayo. Wah, asik nih. Aceh Gayo ya. Itu salah satu kopi favorit gue tuh, asik dari Gayo ya. Mantap, mantap. Next, kita geser lagi dari ini. Bro Dunia Komunitas 4310. Wah kakak, tapi makasih loh bang. Jadi bisa dapat pandangan dari video ini. Tembok tebal support di harga 48 sampai 50 ribu, garda kedua di 40 ribu. Tapi kalau Jerman masih scalping, iya kalau Jerman masih scalping ya susah. Tadi gue ngeliat ada notifikasi, gue belum lihat lagi sih newsnya ya, soalnya baru banget tadi. Katanya dia ngirim lagi ke exchanger gitu. Jadi ya gini. Mau misalnya ada yang bilang, oh itu nggak di buyback dan seterusnya, tapi gini permasalahan utamanya adalah kalau lu cuma pengen jual BTC lu tanpa membuat suatu kericuhan gitu ya, lu bisa jual secara OTC. Tapi enggak kan, lu putuskan untuk tarik kirim. Itu menunjukkan apa? Lu pengen memanipulasi harga gitu. Ini untuk ini ya, untuk pemerintah Jerman. Jadi ya tinggal kita lihat dia akan digoreng sampai separah apa dan efektivitasnya sampai selama apa penggorengan si Jerman ini ya. Oke, jadi perang dunia kedua dia ngegas, sekarang dia ngegoreng ya. Waduh, gila dark jokes ya. Oke, next kita masuk ke Bro modal kuota gaming ya. Pada sadar nggak sih kalian yang beli meme coin memang karena mental kalian itu berjudi, bukan trading atau investing? Ya suka nggak suka memang ada cukup besar yang seperti itu. Makanya kalau gue pribadi gue ingatkan lagi untuk meme coins itu gue melihatnya sebagai potensi jangka pendek sampai menengah. Menengah itu ya kita realistik aja gitu. Abis beres hype-nya ya kita kalau bisa udah TP semua. Makanya gue ingatkan berkali-kali waktu kemarin PP, kemarin Bonk, terus apalagi Floki. Udah waktunya TP ya. Tapi ya masih ada juga yang terlalu terlalu mungkin garis keras. Jadi ya ujung-ujungnya ya sekarang sangkut gitu. Jadi TP itu waktu dia rally, pump. Kalau lagi turun namanya cut loss gitu ya. Next kita geser dari Bro Sulaiman. Mengedukasi banget. Tujuan kita ialah jangka pendek bukan jangka panjang. Ini di meme coins. Ya bagus ya. Kita harus sadar dulu kita trading apa. Begitu. Kalau ngomongin BTC Ethereum oke lah, berpikir untuk jangka panjang, wah kita untuk cucu kita boleh lah. Tapi kalau untuk meme coins risk rewardnya kurang menarik gitu. Tapi jangka pendek boleh. Jadi profit dari meme coins boleh banget, tapi jangan sampai kita punya pandangan yang nyeleneh gitu. Ini akan mengalahkan BTC karena itu terjadi. Nanti nih ya, gua cukup yakin saat udah masa-masa QE, meme coins ngepumpnya kayak gila, pasti banyak lagi sekte-sekte meme coins A, B, C akan mengalahkan BTC. Kita lihat nanti waktu QE ya, pasti akan keluar lagi sekte-sekte itu ya.
Selanjutnya dari Bro Thomas Helio ya. Betul banget Bang. Sorry. Kok jadi Bang, Bro ya. Betul banget Bro. Tapi penting banget soalnya kan kita trading. Oh bukan tapi TP, sorry TP penting banget soalnya kita trading. Kalau habis TP jangan langsung masuk dulu, walaupun habis TP tiba-tiba langsung pump. Selalu ingat saja kalau ada candle hijau pasti akan ada candle merah. Ya benar. Jadi gini, kalau udah TP terus lu ngelihat naik gitu ya, kayak kita ambil contoh PP deh kayak kemarin ya. Nah, kalau panik ya jadi kacau. Kayak PP kemarin nih. Wah, udah ngepump. Naik lagi. Waduh, waduh. Beli lagi. Ya, ini untung naik. Tapi pada faktanya banyak juga yang contohnya tuh malah setelah naik turun gitu loh. Kayak contoh di sini, boom, naik, turun. Gitu. Jadi ya kalau udah SOP TP, ya TP. Gitu, nggak usah panik. Gitu. Karena TP kita kan TP martingale. Misalkan kita ambil contoh di cycle ini gitu ya. Kita dapat TP 3 kali nih. TP pertama 5%, kedua 10%, ketiga 20%. Nah, jadi harga rata-rata TP lu naik. Itu jadi nggak usah panik kalau sampai naik lagi ke atas ya berarti ya bagus, gue dikasih kesempatan untuk TP lagi di harga yang lebih tinggi lagi. Dengan martingale akan lebih naik rata-rata TP gue ya. Next kita geser ke mana lagi nih? Udah habis belum ya? Oke, udah habis ya. Next kita akan ingatkan lagi ekonomi kalender hari ini kita akan keluar satu data penting dari US yaitu PPI ya, siap-siap akan ya bisa terjadi volatility begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke ke buy limit kita dan roster kita hari ini adalah AVAX, Manta, XRP, Render dan Ondo. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini ya. Posisi short kita sudah nyaris kena target TP ya. Well, kalau yang konservatif mungkin udah kena sih di sini ya, karena yang konservatif itu di 25,14. Buat yang agresif di 24,77, tapi ingat akan keluar PPI udah dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk sorry. Ini belum gua geser ya. GMT plus 7. Ini keluarnya jam berapa nih? PPI keluarnya jam 7:30. Udah dekat-dekat jam segitu masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup secara manual. Untuk posisi spotnya, buy limit kedua di 24,77 dan ketiga di 23,03. Next kita masuk ke Manta. Untuk Manta dia terbentuk satu struktur baru ya di 0,865 sebagai suatu resisten. Kalau lu mau sampai setup terdekat ya sebenarnya bisa di sini sih. Ya boleh deh. Kita bikin untuk setup futures aja karena Manta nggak ada spot ya. Retest 1, retest 2 di 0,784. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,865. Untuk spot maksudnya gini ya. Gua untuk sekarang tidak menyarankan dulu untuk beli si Manta ini karena masih ada possibility untuk catching a falling knife. Lu bisa lihat sendiri trennya berantakan begitu ya. Jadi menurut gue rewardnya nggak menarik untuk kita mulai akumulasi sekarang. Kalau dia mulai ada
menunjukkan kekuatan, mulai berhasil pecahkan struktur yang mungkin kita bisa pertimbangkan, tapi for now masih belum ada tanda-tanda ya. Next kita masuk ke XRP. Dan untuk XRP gile ya, hari ini dia rally lagi sebesar 3,71. Kemarin dia rally 2,37. Nah, untuk posisi spotnya berarti ya technically speaking ya sekarang masih satu sih di 0,42 aja ya karena belum terjadi reclaim. Nah, yang sedikit bikin deg-degan adalah posisi short kita nih. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 0,452 dan sekarang kita kondisi lagi minus nih. Kita lihat sampai besok pagi jam 7 apakah daily closing di atas atau di bawah. Kalau di atas dari 0,452 ya maka cut loss. Ya kalau di bawah, nah kita bisa pertahankan posisi short kita ya. Oke, itu kurang lebih untuk XRP. Posisi spotnya ya tadi ya, cuma tinggal satu aja di 0,42 karena belum terjadi reclaim. Untuk render selanjutnya kita bisa lihat dia sepertinya momentumnya ya dia malah kehilangan momentum kemarin ya. Dia ngedump 7,98%. Nah, jadi untuk sekarang buy limitnya masih lumayan jauh di bawah sih di 5,18 untuk posisi spot selanjutnya. Untuk posisi futuresnya kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 6,345 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP yang nanti mungkin akan terbentuk dalam beberapa hari ke depan. Ya. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo dia gagal mempertahankan 0,97 sebagai support, jadi dia jebol. Ini terjadi retest pertama di 0,971 sebagai resisten. Kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 0,971, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya. Dan target TP kita di 0,896 ya. Posisi spot di sini ya untuk buy limit kedua di 0,896 dan ketiga di 0,8526. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua. Sekali lagi gue ingatkan akan keluar satu data penting dari US yaitu PPI jam 7:30 malam. Siap-siap kalau sampai dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi supaya ya tidak terkena resiko volatility begitu, terutama untuk yang konservatif ya. Gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.